Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin menonton dengan kuota yang lebih hemat, silahkan download aplikasi YouTube Go dan downloadlah dengan resolusi yang paling kecil, maka kalian akan mendapatkan video dengan kapasitas yang sangat kecil. Oke, kali ini kita akan membahas tentang proses sensorik dan persepsi. Bagi kalian yang merupakan anggota kelas saya di mata kuliah psikologi umum, silahkan absen dulu di aplikasi Google Classroom. Oke, jika kalian semua sudah siap, silahkan ikuti penjelasan tentang materi kali ini. Oke, yang pertama, ini adalah alur proses keseluruhan dari persepsi itu. Dia diawali dengan proses sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah ditangkapnya informasi dari lingkungan oleh panca indera. Setelah informasi itu ditangkap oleh panca indera, maka kemudian energi fisik dan kimia yang ditangkap, entah itu berupa cahaya bagi indera penglihatan ataupun perasa bagi indera pengecap dan energi fisik lainnya, itu akan dirubah menjadi listrik supaya bisa diteruskan ke otak melalui sistem syaraf. Proses ini disebut dengan transduksi. Setelah itu terjadi, maka informasi yang kemudian sampai di otak akan diolah dan diberi makna. Proses inilah yang disebut dengan persepsi. Setelah persepsi dilakukan atau informasi diberi makna, maka individu akan melakukan respon atau memberi tanggapan dalam bentuk perilaku terhadap informasi atau stimulus yang diterimanya tadi. Ini adalah alur dari proses persepsi secara keseluruhan sampai terciptanya respon atau tanggapan dalam bentuk perilaku. Kita akan mencoba membahas dengan lebih detail apa itu sensasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, bahwa sensasi adalah proses deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh benda-benda fisik oleh panca indera. Nah, sensasi ini itu berasal dari kata sense ya. Jadi orang yang kita sering mendengar istilah sensasi itu untuk orang-orang yang memancing kehebohan. Mereka membuat sensasi, padahal yang dimaksud sensasi dalam pembahasan kita kali ini adalah proses sensorik, berasal dari kata sensor. Sensor dalam ilmu elektronika kita ketahui sebagai alat untuk menangkap sinyal-sinyal tertentu. Nah, manusia juga memiliki alat-alat sensor yang disebut dengan panca indera. Alat indera itulah yang akan menangkap sinyal-sinyal sesuai dengan modalitas inderanya. Indera penglihatan dia akan menangkap sinyal-sinyal cahaya. Indera pengecap dia akan menangkap sinyal-sinyal kimia dari zat-zat makanan. Indera peraba dia akan menangkap sinyal-sinyal berupa tekstur misalnya, dan seterusnya. Indera pendengar dia akan menangkap sinyal-sinyal suara. Seperti itulah proses sensasi terjadi. Nah, pada proses sensasi ini bisa terjadi apa yang disebut dengan adaptasi, yaitu menurunnya respon organ sensoris atau alat indera karena alat indera itu melakukan kontak secara terus-menerus dengan stimulusnya. Misalnya, kita bagi teman-teman yang perempuan itu ketika pertama kali memakai anting-anting mungkin akan merasa bahwa dia ada yang menggantung di telinganya. Tapi lama-kelamaan rasa tersebut akan hilang dan semakin lama dia semakin tidak menyadari bahwa dia memakai anting-anting. Karena apa? Karena proses adaptasi. Contoh lain, misalnya kita bermain ke tempat pembuangan sampah. Ketika kita pertama kali datang ke tempat pembuangan sampah, kita akan mencium bau yang sangat membuat kita tidak nyaman. Tapi apabila kita sering pergi ke tempat pembuangan sampah atau mungkin kita tinggal di sana dalam jangka waktu yang tidak sebentar, maka lama-kelamaan bau itu akan semakin tidak mengganggu lagi. Proses inilah
yang disebut dengan adaptasi. Kemudian, dalam proses penginderaan ini ada istilah ambang batas absolut. Apa itu? Ambang batas absolut adalah jumlah terkecil stimulus atau energi fisik yang harus ditampilkan agar dia terdeteksi oleh alat indera. Atau ada definisi lain yang mengatakan bahwa ambang batas absolut adalah intensitas terendah di mana stimulus dapat dikenali atau terdeteksi alat indera. Misalnya saat kita melakukan uji rasa misalnya. Nah, kita mencampurkan sebutir gula putih ya, dengan segelas air. Kira-kira apakah akan terasa manisnya? Sebagian besar orang akan mengatakan tidak terasa manis. Ya kan? Lalu kemudian kita sedikit demi sedikit menambahkan gula pada air di dalam gelas tersebut. Maka pada satu titik penambahan kita akan mendapati bahwa rasa manis itu terasa. Misalnya 1 sendok baru terasa. Itulah yang disebut dengan ambang batas absolut. Nah, ambang batas absolut ini berbeda antara individu satu dengan yang lain. Sebagian kita itu ada yang menganggap bahwa 1 sendok itu sudah sangat manis sekali. Tapi ada sebagian dari kita yang setengah sendok itu sudah sangat manis sekali. Apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini? Di antaranya adalah 3 ini. Yang pertama adanya adaptasi sensorik. Seperti tadi sudah dijelaskan, adaptasi sensorik itu terjadi ketika alat indera itu bertemu dengan stimulus secara terus-menerus. Lama-kelamaan sensitivitasnya menurun. Kita bisa membandingkan diri kita dengan misalnya orang yang bekerja di tempat pembuangan sampah. Mereka sudah terbiasa untuk mencium bau sampah yang sangat menyengat dan mereka seolah-olah tidak terganggu sama sekali dengan bau tersebut. Berbeda dengan kita yang baru pertama kali datang ke tempat pembuangan sampah, maka kemudian kita akan sangat merasa terganggu dengan bau sampah yang menyengat itu. Kemudian yang kedua, sensitisasi. Sensitisasi ini prosesnya berkebalikan dengan adaptasi sensorik. Kalau adaptasi itu membuat seseorang menjadi tidak sensitif, tapi kalau sensitisasi membuat orang menjadi lebih sensitif. Proses sensitisasi ini terjadi misalnya karena seseorang itu melatih daya sensitifnya. Kita tahu ada sebagian orang yang bekerja untuk menjadi tester makanan. Mereka adalah orang-orang yang melatih alat inderanya untuk tetap bisa sensitif dalam mengindra rasa makanan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi dan harapan. Nah, orang yang punya harapan itu akan membuat ekspektasi dalam batinnya. Nah, orang dengan ekspektasi semacam ini itu akan mengenakan ekspektasinya itu pada persepsinya. Misalnya seperti ini. Kita membeli sebuah gula dari pabrik luar negeri. Dalam bayangan kita, gula yang dibeli dari luar negeri itu akan terasa lebih manis. Oke? Kemudian kita menakar dengan jumlah takaran yang lebih sedikit dibandingkan ketika kita memakai gula dari produksi dalam negeri. Pada dasarnya rasa gulanya itu sama antara produksi luar negeri dan produksi dalam negeri. Namun karena ada ekspektasi di dalam batin kita bahwa kita sudah membeli dari luar negeri dan harganya lebih mahal, maka harusnya lebih manis. Maka walaupun kita menakar dengan jumlah takaran yang lebih sedikit, harapan kita itu yang menutupi kekurang manisannya tadi, sehingga seolah-olah rasanya menjadi lebih manis. Kemudian, ambang perbedaan sensorik. Ambang perbedaan sensorik adalah perubahan terkecil dari stimulus yang dapat dikenali alat indera. Jadi, perubahan minimal yang bisa dikenali oleh alat indera bahwa stimulus tersebut berubah. Misalnya, ketika kita minum teh manis, lalu kemudian teh manis itu ditambah gula 1 butir, kira-kira apakah akan terasa? Tidak, perubahannya tidak akan terasa karena jumlah
gula yang ditambah itu tidak signifikan. Nah, jumlah gula yang ditambah sampai kemudian penambahan gula tersebut bisa merubah rasa dari teh manis tadi, itulah yang disebut dengan ambang perbedaan sensorik. Kemudian persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses diberikannya makna atau arti pada stimulus yang diterima. Jadi, persepsi ini itu adalah bagaimana diri kita memberi makna atau arti pada informasi yang sampai kepada kita. Nah, pemberian makna ini itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini diantara faktor-faktor yang bisa mempengaruhi persepsi manusia. Yang pertama, kebutuhan. Misalnya, kalau kita lapar, maka kita cenderung akan mempersepsi segala hal yang berkaitan dengan makanan. Bisa jadi ada orang yang membakar ban sepeda motor, itu di penciuman kita terasa seperti orang yang sedang membakar sate. Yang kedua, kepercayaan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita melihat burung gagak dan kita memiliki kepercayaan bahwa burung gagak adalah penanda musibah, maka seketika itu juga kita memaknai kehadiran burung gagak itu sebagai penanda musibah. Padahal burung gagak sebagaimana burung-burung yang lainnya, dia terbang dan mencari makan ya sesuai dengan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah emosi. Takut adalah salah satu jenis emosi. Apabila kita takut dengan hantu dan ketika malam hari kita mau pergi ke kamar mandi lalu melihat ada baju warna putih digantung, bisa jadi kita mempersepsi baju itu sebagai penampakan pocong atau kuntilanak. Yang keempat, ekspektasi atau harapan. Harapan itu akan mempengaruhi persepsi. Misalnya, ada seorang anak, dia mendengar suara motor berhenti di depan rumahnya. Karena dia berharap ayahnya segera pulang dari kantor, maka dia kemudian mempersepsi bahwa motor yang berhenti itu sebagai motor ayahnya yang telah sampai dari kantor. Kemudian yang kelima, intensitas stimulus. Nah, ini sering menimbulkan banyak kesalahpahaman. Pernah suatu ketika ada iklan yang lucu di mana komunikasi dilakukan dengan sambungan telepon, lalu kemudian si penelepon mengatakan bahwa namanya Egi, tapi orang yang ditelepon dengarnya adalah Eci. Karena apa? Karena suara yang didengar oleh orang yang ditelepon itu kurang keras. Berikutnya, ilusi. Apa itu ilusi? Secara sederhana, ilusi bisa diartikan sebagai persepsi yang salah. Kenapa persepsi bisa salah? Biasanya terjadi karena petunjuk-petunjuk sensorik tidak tepat mengarahkan atau individu salah mengartikan stimulus-stimulus tersebut. Contohnya, saat kita ke pantai, kita melihat ke arah laut lepas, seolah-olah laut dan langit itu bertemu di cakrawala. Apakah faktanya demikian? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, laut dengan langit itu tidak akan bertemu dia dimanapun. Oke. Ilusi, persepsi yang salah. Nah, ini adalah contoh ilusi. Disebut dengan ilusi Muller-Lyer. Perhatikan dua garis yang berjejer pada kolom A. Panjang dua garis tegak pada contoh A itu sebenarnya sama panjang. Tapi perhatikan, karena garis di atas dan di bawahnya itu terbuka dan tertutup secara berlawanan, maka seolah-olah garis yang sebelah kanan itu lebih panjang dibandingkan yang sebelah kiri. Oke, ini adalah ilusi Muller-Lyer. Nah, ilusi adalah persepsi yang salah.
Oleh karena itu, orang yang memiliki profesi membuat orang lain salah persepsi disebut dengan ilusionis alias tukang sulap. Oleh karena itu, sulap itu sebenarnya adalah teknik untuk membuat orang salah mempersepsi. Lalu, faktor apa yang bisa menyebabkan terjadinya ilusi? Di antaranya yang pertama adalah faktor eksternal. Misalnya, gambar pada cermin itu berlawanan dengan aslinya. Yang kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Kenapa bisa demikian? Karena cahaya dipantulkan sejajar. Begitu juga dengan gaung. Kita berteriak di sebuah gua, di dalam sebuah gua, lalu kemudian seolah-olah ada orang lain yang menjawab teriakan kita dengan teriakan yang sama. Apakah ada yang menjawab teriakan itu? Tentu saja tidak. Itu adalah bunyi yang terpantul di dinding-dinding gua yang kembali ke telinga kita dalam waktu yang tidak sama tentunya. Oke, kemudian kebiasaan. Kebiasaan bisa menyebabkan ilusi. Ketika bulan puasa, seringkali tersebar di media sosial ikat rambut yang secara singkat kita lihat seolah-olah seperti donat. Apakah kalian pernah menemui ini? Kenapa bisa terlihat seperti donat? Atau mungkin tumpukan karet gelang yang seolah-olah terlihat seperti spaghetti. Itu semua terjadi karena diantaranya karena kita terbiasa melihat bentuk seperti itu sebagai makanan. Lalu kemudian kesiapan mental atau harapan tertentu. Misalnya, ketika Anda ingin sekali bertemu dengan orang yang Anda kasihi, yang tentu saja sudah lama Anda tidak bertemu, lalu Anda pergi jalan-jalan ke sebuah taman dan melihat ada orang yang tampak dari belakang mirip dengan orang yang Anda sayangi itu, seketika Anda mengira bahwa itu adalah kekasih Anda. Tapi ketika Anda sapa ternyata bukan. Kemudian, kondisi rangsangan terlalu kompleks. Contohnya, rangsangan yang terlalu kompleks maka akan membuat rangsangan tersebut menutup-nutupi atau menyamparkan fakta objektif dari objek yang sesungguhnya. Contohnya adalah ilusi-ilusi yang diciptakan oleh para pesulap. Sebenarnya mereka memanipulasi persepsi manusia dengan cara apa? Kecepatan tangan. Jadi rangsangnya atau stimulusnya itu kompleks. Membingungkan. Selesai. Demikian saja penjelasan kita pada edisi kali ini. Semoga dari penjelasan singkat ini bisa memberikan pemahaman pada kalian semua. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan share video ini apabila kalian merasa ada orang lain yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.